Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kita hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Okay, welcome to my English lesson. I am Helifenti SPD from SMPN Satap 6 Bulik. Good morning, student. How are you today? I hope you very well all, and I am very well too. Okay, in this session, I will explain you about text procedure. Oke, selamat pagi kelas, selamat pagi siswa-siswa. Apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat selalu lah. Begitu juga dengan saya, selalu sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang prosedur teks untuk kelas 9. In procedure text, there are materials that I will explain you. It is about the material that is in procedure text. There are definition, function, limit picture, generic structure, and the example of procedure text. Ada definisi, ada fungsi, ada unsur kebahasaan, ada struktur teks, dan juga contoh-contoh dari prosedur teks tersebut. Baiklah, Ibu akan mengupas satu persatu bagian-bagian yang ada di dalam prosedur teks. Yang pertama adalah definisi teks prosedur atau definition of procedure text. Procedure text is a text in English that contains a process of how to make or how to do everything. Atau prosedur teks adalah sebuah jenis teks dalam bahasa Inggris yang berisi tujuan dan langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu untuk memberikan langkah-langkah atau petunjuk kepada si pembaca. Oke, marilah kita bersama-sama memperhatikan sebuah contoh dari teks prosedur. Di sini kalian bisa melihat ada sebuah gambar berupa Android. Nah, dari sini apakah kalian mengetahui bagaimana cara-cara untuk mengaktifkan Android tersebut? Atau apakah kalian mengetahui bagaimana cara-cara untuk memasukkan SIM card pada Android tersebut? Untuk kalian mengetahuinya, kalian harus mencari cara-cara bagaimana cara untuk mengaktifkan Android atau HP tersebut. Atau kalian harus mengetahui proses-proses atau tahapan-tahapan bagaimana cara memasukkan SIM card ke Android tersebut. Melalui langkah-langkah tersebut, maka kalian akan mengetahui bagaimana cara untuk mengaktifkan Android dan bagaimana proses untuk memasukkan SIM card pada Android tersebut. Sekarang kita akan mengupas satu persatu. Di antaranya adalah yang kedua, setelah definisi tadi, ada juga fungsi dari prosedur teks. Fungsi dari prosedur teks adalah untuk menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan sehingga pembaca bisa mencapai tujuannya. Kemudian bagian-bagian dari teks prosedur adalah language feature atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur berikut adalah ciri-cirinya menggunakan simple present tense, kemudian menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, kemudian menggunakan connective of sequence, contohnya seperti then, while, next, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan numbering seperti first, second, third, dan lain sebagainya. Juga menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas ya, seperti turn, plug, put, mix, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir menggunakan adverb atau kata keterangan pada kata kerja. Contohnya slowly, careful, dan lain sebagainya.
Berikut adalah bagian dari teks prosedur, yaitu generic structure. Ya, generic structure berisi ciri-ciri dari teks prosedur tersebut, yaitu ada aim atau goal, atau bisa disebut juga dengan tujuan. Biasanya tujuan ini terletak pada judul teks yang digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Contohnya, how to make noodles. Yang kedua, ada ingredients or materials. Di sini berisi bahan-bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya. Example, the materials to make an omelette are egg, onions, vegetable oil, salt, and pepper. Teks yang ketiga, ada step or method. Pada step or methods, ini langkah-langkah atau metode yang berisi cara, metode atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Example, first, wash the tomatoes, then cut it into slices. Pertama, cucilah tomat-tomat dan kemudian potonglah menjadi beberapa bagian. Marilah kita bersama-sama memperhatikan, menyimak sebuah contoh teks prosedur yang akan Ibu sajikan, dan di sebelahnya ini ada sebuah gambar komputer. Contoh teks prosedur tersebut berjudul How to Use a Computer. Ibu akan bacakan, kalian dengarkan baik-baik dan menyimak per kalimat apa yang Ibu akan bacakan. Set up your computer. If you set up a new computer, there are a new steps that you will need before you can use it. Create a user account. If you use a computer for the first time, you will be asked to create a user account when you turn it on. Get to know the desktop. Desktop is the main work area on your computer and will often be areas that you visit on your computer. Learn the basic use of the mouse and keyboard. The mouse and keyboard is the main tool to interact with your computer. Launch of your application will be installed even if you assemble your own computer. There will be some application that will be installed and the equipment can be used without having to install additional application on its own. Arti dari sebuah teks prosedur ini adalah bagaimana cara menggunakan sebuah komputer. Oke, artinya adalah yang pertama ini, atur komputer Anda. Jika Anda mengatur komputer baru, ada beberapa langkah yang akan Anda butuhkan sebelum Anda dapat menggunakannya. Kemudian, buatlah user account. Jika Anda menggunakan komputer untuk pertama kalinya, Anda akan diminta untuk membuat user account ketika Anda menyalakannya. Kemudian, pelajari penggunaan dasar mouse dan keyboard, karena mouse dan keyboard merupakan peralatan utama untuk berinteraksi dengan komputer Anda. Oke, kemudian yang selanjutnya, meluncurkan beberapa aplikasi yang akan dipasang. Bahkan, jika Anda merakit komputer Anda sendiri, akan ada beberapa aplikasi yang dipasang dan peralatan yang dapat digunakan tanpa harus memasang tambahan aplikasi sendiri. Oke, tentunya kalian sudah mengetahui arti dari teks prosedur ini yang sudah Ibu terjemahkan tadi. Nah, di dalam teks prosedur itu terdapat generic structure. Generic structure-nya diantaranya adalah terdapat aim atau goal atau tujuan. Nah, tujuan dari teks tersebut. Tujuan dari teks tersebut biasanya ada pada judul, yaitu pada judul dalam teks prosedur itu. Seperti how to use a computer.
Kemudian lagi di dalam generic structure-nya menggunakan simple present tense, ya, ciri-cirinya adalah menggunakan to be are, kemudian menggunakan to be is. Oke. Kemudian lagi dia menggunakan connective subsequent, then, while, next. Kemudian juga menggunakan action adverb. Action adverb itu adalah kata kerja aksi atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas, ya, seperti kata set up your computer, create a user account, get to know the desktop, learn the basic use, launch a few application. Oke, baiklah. Ini yang bisa Ibu jelaskan untuk contoh dari teks prosedur yang kita amati bersama pada hari ini. Kemudian Ibu juga akan melampirkan contoh teks prosedur lainnya, ya, agar kalian bisa menganalisa, mengamati, dan mempelajari isi dari teks prosedur tersebut agar kalian bisa mencapai tujuan, bisa membuat teks prosedur itu dengan baik dan benar. Baiklah, ini ada Ibu lampirkan lagi contoh teks prosedur seperti yang sudah Ibu berikan contoh pada awal penjelasan dari teks prosedur itu tadi, yaitu how to operate handphone, ya. Di sini ada gambar sebuah handphone. Oke. How to operate handphone. First, press the button power. Pertama, tekan tombol power. Second, press the number to call. Kedua, tekan nomor yang akan ditelepon. Third, wait for the hello conversation. Ketiga, tunggu hingga kata halo. Fourth, start the conversation. Keempat, mulailah percakapan. And the last, put off the handphone. Dan terakhir, matikan handphone. Ayo, mari kita bersama-sama untuk menganalisa teks ini. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dan kalian bisa mendiskusikannya secara berkelompok. Tugas ini kalian kerjakan, ya, kalian analisis yang mana yang menjadi general structure-nya, unit picture-nya, definition, kemudian goal, ya, dan sebagainya. Oke, mari kita belajar bersama. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Karena waktunya sudah habis, that's all. I think that's all. And see you next week. Good morning. Thank you.